Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang dokumen mutu laboratorium. Pengertian. Sistem manajemen mutu laboratorium adalah suatu sistem yang digunakan untuk menjamin bahwa proses-proses di laboratorium berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya. Sistem manajemen mutu laboratorium juga merupakan suatu cara untuk mengelola dan meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kepada stakeholder. Terdapat beberapa standar yang digunakan dalam sistem manajemen mutu laboratorium, di antaranya adalah internasional. 1. ISO atau IEC 17025 merupakan standar internasional yang mengatur tentang pelayanan dan kompetensi laboratorium. Standar ini mencakup aspek-aspek seperti personil, peralatan, metode pengujian, dan dokumentasi. 2. Food Laboratorium Practice atau GLP merupakan standar yang mengatur tentang cara kerja di laboratorium yang berkaitan dengan uji non-klinis seperti uji toksisitas, uji mutagenesis, dan uji efek terhadap lingkungan. Nasional. 1. Pemerintah melalui peraturan monetary kesehatan Permenkes nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman manajemen laboratorium BPKL. Prinsip sistem manajemen mutu laboratorium dibagi menjadi 9. 1. Objektivitas. Objektivitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa laboratorium harus bebas dari bias dan harus memberikan hasil yang objektif. Objektivitas merupakan salah satu prinsip yang harus diikuti dalam sistem manajemen mutu laboratorium. Untuk menjamin objektivitas, laboratorium harus memastikan bahwa personil yang bekerja di laboratorium tidak terpengaruh oleh faktor eksternal seperti tekanan waktu, tekanan biaya, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil yang diperoleh. Laboratorium juga harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan dalam proses uji sudah dikalibrasi dengan benar dan telah teruji kehandalannya. Selain itu, laboratorium harus memiliki dokumentasi yang memadai yang menunjukkan proses-proses yang dilakukan dan hasil yang diperoleh. Dokumentasi ini harus mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua personil yang bekerja di laboratorium. Dengan demikian, objektivitas dapat terjamin dan hasil yang diperoleh dapat dipercaya. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa laboratorium harus bertanggung jawab atas hasil yang diperolehnya dan harus memberikan dokumentasi yang memadai. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus diikuti dalam sistem manajemen mutu laboratorium. Untuk menjamin akuntabilitas, laboratorium harus memiliki dokumentasi yang jelas dan memadai tentang proses-proses yang dilakukan dan hasil-hasil yang diperoleh. Dokumentasi ini harus mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua personil yang bekerja di laboratorium. Selain itu, laboratorium juga harus memiliki sistem yang efektif untuk mengelola dokumentasi tersebut, seperti sistem arsip yang terorganisir dengan baik. Akuntabilitas juga mencakup tanggung jawab laboratorium terhadap hasil yang diperolehnya. Laboratorium harus memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dipercaya. Jika terdapat kesalahan dalam hasil yang diperoleh, laboratorium harus segera memperbaiki kesalahan tersebut dan memberikan dokumentasi yang memadai tentang proses perbaikan yang dilakukan. 3. Keberlanjutan. Keberlanjutan adalah prinsip yang menyatakan bahwa laboratorium harus terus meningkatkan mutu pelayanannya dan harus memiliki sistem yang efektif untuk mengelola perubahan-perubahan yang terjadi. Keberlanjutan merupakan salah satu prinsip yang harus diikuti dalam sistem manajemen mutu laboratorium. Untuk menjamin keberlanjutan, laboratorium harus memiliki sistem yang efektif untuk mengelola perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya, jika terjadi perubahan dalam standar yang digunakan, laboratorium harus segera memperbarui prosedur-prosedur yang ada sesuai dengan perubahan tersebut.
Selain itu, laboratorium juga harus terus meningkatkan mutu pelayanannya dengan cara mengadakan pelatihan bagi personilnya, meningkatkan kemampuan teknis personil, dan memperbarui peralatan yang ada. Empat, konsistensi. Konsistensi adalah prinsip yang menyatakan bahwa laboratorium harus memberikan hasil yang konsisten dan harus memiliki sistem yang efektif untuk mengelola variasi-variasi yang terjadi. Konsistensi merupakan salah satu prinsip yang harus diikuti dalam sistem manajemen mutu laboratorium. Untuk menjamin konsistensi, laboratorium harus memiliki sistem yang efektif untuk mengelola variasi-variasi yang terjadi. Misalnya, jika terjadi variasi dalam hasil pengujian, laboratorium harus segera mencari penyebab variasi tersebut dan memperbaiki kondisi yang menyebabkan variasi tersebut. Selain itu, laboratorium juga harus memastikan bahwa personil yang bekerja di laboratorium memahami prosedur-prosedur yang ada dan menerapkan dengan benar. Konsistensi juga mencakup keandalan hasil yang diperoleh. Laboratorium harus memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat dipercaya. Jika terdapat variasi dalam hasil yang diperoleh, laboratorium harus segera mencari penyebab variasi tersebut dan memperbaiki kondisi yang menyebabkan variasi tersebut. Yang kelima, integritas data. Integritas data adalah keutuhan atau keandalan data yang dihasilkan oleh laboratorium. Hal ini penting karena data yang tidak dapat dipercaya atau tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan bahkan dapat memiliki dampak negatif pada keamanan atau kesehatan masyarakat. Untuk memastikan integrasi data, laboratorium harus menjalankan prosedur yang tepat dalam mencatat dan menyimpan data, serta memastikan bahwa data yang dihasilkan telah diuji kembali dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Laboratorium juga harus mengikuti standar yang berlaku dalam mengelola dan menyimpan data, seperti standar ISO atau IEC 17025, yang menetapkan persyaratan untuk menjaga integritas data di laboratorium. Selain itu, laboratorium juga harus memastikan bahwa personil yang terlibat dalam proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data memahami pentingnya integritas data dan mematuhi prosedur yang tepat untuk menjaganya. Yang keenam, kompetensi personil. Kompetensi personil adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan efisien dalam sistem manajemen mutu laboratorium. Kompetensi personil merupakan faktor penting karena personil yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Untuk memastikan bahwa personil laboratorium memiliki kompetensi yang sesuai, laboratorium harus mengikuti standar yang berlaku seperti standar ISO atau IEC 17025 yang menetapkan persyaratan tentang kompetensi personil. Standar ini mencakup pelatihan yang tepat dan sertifikasi yang diperlukan untuk setiap posisi di laboratorium. Selain itu, laboratorium juga harus memiliki sistem untuk mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi personil secara terus-menerus, termasuk dengan menyediakan pelatihan tambahan dan mengikuti perkembangan teknologi dan metode terbaru. Dengan demikian, personil laboratorium dapat terus memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Yang ketujuh, kepemilikan. Kepemilikan adalah tanggung jawab dan kontrol yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi atas suatu proses pelatihan dan atau fasilitas. Dalam sistem manajemen mutu laboratorium, kepemilikan merupakan prinsip penting karena dengan memiliki kepemilikan yang jelas, laboratorium dapat memastikan bahwa proses peralatan dan fasilitas yang digunakan memenuhi standar yang berlaku dan dapat dipercaya untuk menghasilkan hasil yang akurat. Untuk memastikan kepemilikan yang jelas, laboratorium harus memiliki sistem yang terstruktur untuk mengelola proses, peralatan, dan fasilitas yang digunakan. Hal ini termasuk mencatat dan menyimpan dokumentasi yang sesuai tentang proses peralatan dan fasilitas yang digunakan,
serta memastikan bahwa proses, peralatan dan fasilitas tersebut selalu diuji dan diperbaiki sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, laboratorium juga harus memiliki sistem untuk mengevaluasi dan meningkatkan kepemilikan secara terus-menerus, termasuk dengan mengikuti perkembangan teknologi dan metode terbaru, dan memastikan bahwa proses, peralatan, dan fasilitas yang digunakan selalu memenuhi standar yang berlaku. Dengan demikian, laboratorium dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Delapan, kontinuitas. Kontinuitas adalah kemampuan suatu sistem untuk terus beroperasi dengan cara yang sama dan menghasilkan hasil yang konsisten. Dalam sistem manajemen mutu laboratorium, kontinuitas merupakan prinsip penting karena dengan memiliki sistem yang terstruktur untuk memastikan kontinuitas operasi, laboratorium dapat menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya secara terus-menerus. Untuk memastikan kontinuitas, laboratorium harus memiliki sistem yang terstruktur untuk mengelola proses, peralatan, dan fasilitas yang digunakan. Hal ini termasuk mencatat dan menyimpan dokumentasi yang sesuai tentang proses, peralatan, dan fasilitas yang digunakan, serta memastikan bahwa laboratorium juga harus memiliki sistem untuk mengevaluasi dan meningkatkan kontinuitas secara terus-menerus, termasuk dengan mengikuti perkembangan teknologi dan metode terbaru, dan memastikan bahwa proses, peralatan, dan fasilitas yang digunakan selalu memenuhi standar yang berlaku. 9. Evaluasi dan peningkatan terus-menerus. Evaluasi dan peningkatan terus-menerus adalah proses mengevaluasi dan meningkatkan sistem manajemen mutu secara terus-menerus untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan selalu akurat dan terpercaya. Dalam sistem manajemen mutu laboratorium, evaluasi dan peningkatan terus-menerus merupakan prinsip penting karena dengan terus mengevaluasi dan meningkatkan sistem, laboratorium dapat memastikan bahwa proses, peralatan, dan fasilitas yang digunakan selalu memenuhi standar yang berlaku dan dapat dipercaya untuk menghasilkan hasil yang akurat. Untuk melakukan evaluasi dan peningkatan terus-menerus, laboratorium harus memiliki sistem yang terstruktur untuk mengevaluasi peningkatan sistem manajemen mutu secara terus-menerus. Hal ini termasuk mengikuti perkembangan teknologi dan metode terbaru, mengevaluasi keadaan hasil yang dihasilkan, dan memastikan bahwa proses peralatan dan fasilitas yang digunakan selalu memenuhi standar yang berlaku. Selain itu, laboratorium juga harus memiliki sistem untuk mencatat dan menyimpan dokumentasi yang sesuai tentang proses evaluasi dan peningkatan terus-menerus, termasuk menyimpan data yang cukup untuk memungkinkan verifikasi ulang dan analisis. Sekarang mengelola sistem manajemen laboratorium. Untuk mengelola sistem manajemen mutu laboratorium ada beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya: 1. Menetapkan tujuan dan sasaran sistem manajemen mutu laboratorium. Tujuan ini harus jelas dan spesifik dan harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pelanggan serta peraturan dan regulasi yang relevan. 2. Menetapkan struktur organisasi dan tanggung jawab. Ini termasuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengelola sistem manajemen mutu laboratorium, serta memastikan bahwa semua orang di laboratorium memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam mengelola mutu. 3. Menetapkan dokumentasi setiap manajemen mutu laboratorium. Dokumentasi ini termasuk manual sistem manajemen mutu, prosedur operasi, dan instruksi kerja. Dokumentasi ini harus terus diperbarui seiring dengan perubahan yang terjadi di laboratorium. 4. Melakukan audit internal untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu laboratorium berjalan dengan efektif. Audit internal ini dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa semua prosedur yang telah ditetapkan sedang dilaksanakan dengan benar dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. 5. Melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap seluruh anggota laboratorium mengenai sistem manajemen mutu laboratorium. Ini penting agar semua orang memahami bagaimana sistem tersebut berjalan, bagaimana cara mengelola mutu dengan benar. 6. Mengelola rekam jejak data dan informasi mutu. Rekam jejak data dan informasi mutu tersedia untuk memudahkan pemantauan evaluasi terhadap kinerja sistem manajemen mutu laboratorium. 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja sistem manajemen mutu laboratorium secara teratur. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sedang berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 8.
Mengelola perbaikan dan perubahan terhadap sistem manajemen ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan yang terus berubah. Manual mutu. Pengertian manajemen mutu adalah suatu sistem manajemen yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi yang berkenaan dengan pencapaian mutu. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuan dalam maupun tersirat. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer atau stakeholders, baik yang tersurat dinyatakan dalam kontrak. Penyusun dan penerapan manajemen sebagaimana dilakukan pada semua kegiatan instalasi laboratorium yang melakukan pengujian atau kalibrasi. Manajemen mutu meliputi panduan mutu atau manual mutu, yang kedua prosedur operasional, dan yang ketiga instruksi kerja, dan yang terakhir format. Tujuan manual mutu. Setiap instalasi laboratorium pada BB atau BTKLPP wajib menyusun dan menerapkan manajemen mutu dalam penyelenggaraan kegiatan laboratorium. Menyusun dan penerapan manajemen mutu bertujuan: 1. Untuk menjamin hasil pengujian laboratorium protes dan mengutamakan kepuasan pelanggan. 2. Hasil pengujian laboratorium berkualitas adalah hasil yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Mengutamakan kepuasan pelanggan merupakan supaya mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan pada pencapaian sasaran. 4. Mencerminkan komitmen organisasi dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dan bentuk tertulis sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan laboratorium. Ruang lingkup. Manual mutu merupakan panduan implementasi manajemen mutu yang sekaligus juga menjadi salah satu persyaratan keberadaannya dalam sistem manajemen mutu. Manual mutu laboratorium medik didukung untuk mengendalikan pengelolaan laboratorium mutu berstandar nasional dan internasional. Panduan mutu disusun sebagai bentuk mekanisme untuk mengomunikasikan kebijakan dan tujuan organisasi kepada seluruh petugas laboratorium. Panduan mutu memuat pertanyaan tentang tujuan dan komitmen untuk mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan. Panduan mutu mencakup: 1. Ruang lingkup memuat penetapan persyaratan umum berkompetensi dalam melakukan ujian dan atau kalibrasi. 2. Acuan normatif memuat dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dan ketiga, pengertian umum memuat definisi atau istilah khusus yang digunakan dalam dokumentasi panduan mutu. Keempat, persyaratan manajemen memuat organisasi, sistem manajemen, pengendalian dokumen, dan lain-lain. Terakhir, persyaratan teknis memuat ketua umum, personil, kondisi, akomodasi, dan lingkungan, dan lain-lain. Manual prosedur atau prosedur operasional. Pengertian prosedur operasional disusun untuk memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan pengujian dan atau kalibrasi. Prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri di atas: tujuan pokok kegiatan, ruang lingkup, acuan, penanggung jawab, tata kerja, dan tata hubungan antar prosedur. Tujuan pokok kegiatan memuat berbagai upaya, kegiatan, dan langkah-langkah untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Ruang hidup memuat batasan dalam penetapan kompetensi untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi. Acuan memuat landasan kerja yang tercantum dalam panduan untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi. Penanggung jawab adalah personil yang diberikan wewenang untuk mengatur, memantau, dan menilai pelaksanaan pengujian dan atau kalibrasi berdasarkan tujuan, ruang hidup, dan acuan yang telah ditetapkan. Tata kerja memuat petunjuk tata urut dari setiap proses kegiatan berdasarkan acuan yang tercantum dalam panduan itu. Tata hubungan antar prosedur memuat penjelasan dari berbagai proses kegiatan tercantum dalam tata kerja untuk memberi kejelasan tentang langkah-langkah pengujian dan atau kalibrasi. Instruksi kerja. Instruksi kerja merupakan instruksi teknis yang menjelaskan proses pekerjaan secara spesifik yang berbentuk narasi dan bagan alir atau gambar. Instruksi kerja atau IK adalah perkumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. IK ini perlu dibuat untuk mendampingi standar operating procedure atau SOP, menjelaskan secara rinci langkah instruksional dalam suatu kegiatan SOP dan hanya melibatkan satu unit kerja saja.
Tujuan dari instruksi kerja ini bertujuan memberikan pedoman dan pengoperasian disintegration tester. Ruang lingkup instruksi kerja ini meliputi instruksi kerja pengoperasian disintegration tester, mulai menyiapkan bahan dan menggunakan alat disintegration tester. Instruksi terdiri atas tata urut pengujian dan atau kalibrasi. Hah? Bentuk narasi. Instruksi kerja memuat latar belakang dan instruksi. Latar belakang terdiri atas rumusan tujuan yang memuat arah teknis pengujian dan atau kalibrasi. Itu ya, Bang.